Halo anak-anak Indonesia, kembali lagi dengan Forum Anak Kabupaten Blitar. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agatha Putri dari Forum Anak Kabupaten Blitar. Dan saya Sabrina Zalsabila Wahab dari Forum Anak Kabupaten Blitar. Kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang inspiratif banget nih. Siapa ya Kak Agatha? Aku nggak tahu Kak, kenalan dulu yuk. Nah, langsung aja ya, karena kita akan ada sharing session bersama Dengan Duta Genre Kabupaten Blitar. Yeay, luar biasa banget. Yuk kita langsung ikutan duduk yuk Kak. Ayo Kak, ayo. Wah, luar biasa sekali di peringatan Hari Ibu ini, Forum Anak Kabupaten Blitar bersama dengan Insan Genre Kabupaten Blitar berkolaborasi untuk sharing session bersama teman-teman semua nih ada di rumah. Luar biasa ya Kak Agatha? Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita kenalan satu persatu. Nah, ini mulai dari yang kakak cantik dulu apa kakak yang ganteng? Yang cantik dulu aja Kak ya. Oke. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifarelin Pinkila Rosi Arson. Biasa dipanggil Pinky. Saya perwakilan dari Duta Genre Kabupaten Blitar tahun 2019. Terima kasih. Oke, assalamualaikum teman-teman semua yang ada di rumah dan juga yang ada di sini. Perkenalkan nama saya Aziza Putri Syahrani, biasa dipanggil Aziza. Saya perwakilan dari Duta Genre Kabupaten Blitar tahun 2019. Salam kenal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahdan Basor Adima. Perwakilan sama teman-teman dari Insan Genre Kabupaten Blitar, tepatnya Duta Genre tahun 2019. Buat teman-teman semuanya salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah kenalan nih ya, karena kan tak kenal maka tak sayang. Udah kenalan, pasti udah sayang ya sekarang ya. Ya, sama seperti sayang kita kepada ibu-ibu yang sudah ada di rumah sama teman-teman semua ya kan. Nah, mengenai Hari Ibu nih, pastinya penasaran ya. Apa sih makna Hari Ibu buat kita semua, terutama buat kakak-kakak Duta Genre ini? Wah, luar biasa banget nih. Mulai dari kakak yang ganteng dulu kali ya. Apa nih makna ibu? Makna Hari Ibu Kak. Makna hari ibu. Sebenarnya kalau saya memaknai hari ibu itu lebih ke apa ya? Selalu ingin jadi anak lebih baik aja gitu. Dan utamanya ibu itu salah satu orang yang bisa memiliki profesi yang sangat banyak ya dalam satu rumah. Biasanya ibu rumah tangga itu bisa jadi motivator atau motivasi kita, bisa jadi koki dan lain sebagainya. Jadi ibu itu sangat luar biasa dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia karena bisa mendidik anak-anaknya sebagai salah satu penerus bangsa Indonesia. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Wah, istimewa sekali ya. Nah, sekarang selanjutnya kita dengarkan makna Hari Ibu dari kakak yang cantik-cantik ini. Silahkan Kak Aziza. Baik, terima kasih. Hari ini tanggal 22 ya, peringatan Hari Ibu ya. Menurut saya 22 Desember ini, Hari Ibu di tanggal 22 Desember ini diperingati sebagai apa ya? Momentum yang ditanggalkan. Jadi sebenarnya menurut saya setiap hari itu Hari Ibu. Karena dari kita lahir sampai kita bisa hidup sampai sekarang, semuanya juga karena ibu kan. Jadi menurut saya setiap hari itu Hari Ibu. Cuman untuk peringatan 22 Desember yang kali ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu, seluruh calon ibu yang ada di Indonesia. Rasa terima kasih yang tidak terhingga dari saya, seorang anak yang masih banyak kekurangan, yang masih mungkin merepotkan orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi percayalah, kami akan selalu berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua.
Karena prinsip hidup saya adalah saya, Aziza Putri Syahrani, adalah tangga kesuksesan ibu saya, Ibu Wijiasih tercinta. Itu. Kasih. Wah, istimewa sekali ya, dan rasa cinta Kak Aziza itu kepada ibunya sangat besar. Nah, sekarang kita ketahui yuk makna Hari Ibu dari Kak Pinky. Silakan Kak Pinky. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk makna Hari Ibu sendiri, singkat saja, kalau menurut saya Hari Ibu itu adalah sebuah reward dan penghargaan untuk ibu kita yang telah berjuang keras untuk mendidik anak-anaknya dan berperan sebagai istri dari ayah kita. Singkat saja seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali ya peran ibu untuk keluarga di rumah. Pasti yang penting banget yang ada di rumah itu ya semua dikerjakan ibu, mulai dari masak, bangunin kita, terus kasih kita pelajaran hidup. Banyak sekali yang udah diberikan oleh ibu kita. Mungkin ibu kita nggak bisa main bola, ibu kita nggak bisa main sepatu roda, tapi kalau ibu selalu ada untuk kita pasti lebih seru gitu ya. Sangat penting banget kalau misalnya buat teman-teman semua yang ibunya sudah nggak ada, mungkin bisa sambil mendoakan semoga di surga nanti ibunya sangat bahagia dan bisa dipertemukan lagi bersama ibunya saat sudah menjemput ajal nanti. Wah, luar biasa banget. Keren-keren banget ya pesan-pesan dari kakak-kakak Duta Genre. Wah, keren-keren sekali kakak-kakak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, nih kita punya jargon. Nanti ketika Agatha bilang spesial Hari Ibu, gimana Kak jawabnya? Jawabnya merdeka menjalankan dharma. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Bersama kakak-kakak Genre ya. Pastinya. Untuk yang di rumah jangan lupa ikutin jargonnya kita, oke? Spesial Hari Ibu, merdeka menjalankan dharma. Wow. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Agatha mau tanya nih Kak. Ibu itu sangat berperan penting sekali di keluarga pastinya. Nah, menurut Kakak, peran penting ibu dalam keluarga itu apa sih Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Peran penting ibu dalam sebuah keluarga. Intinya gini, kalau nggak ada ibu, rumah kita pasti berantakan. Entah itu dari segi kerapian tata ruangnya atau dalam diri anak atau suaminya, pasti. Karena apa ya? Menurut saya peran ibu tuh benar-benar peran yang sangat krusial dan penting, amat sangat penting gitu. Jadi kayak ibu tuh yang tiap hari masakin kita, ibu tuh yang ngingetin hal-hal baik kita. Mungkin yang Islam kita pasti ibu yang ngingetin sholat, kadang kita juga masih lupa juga. Terus ibu yang mungkin mencucikan baju kita, ibu yang ngasih nasihat ke kita. Terus kalau misalkan kita lagi ada masalah, juga ibu kita yang jadi tempat kita buat bercerita dan pasti memberi nasihat yang baik. Lalu untuk suami juga pasti seorang istri atau seorang ibu ini yang merawat suaminya, yang menemani suaminya, yang menjadi pendamping untuk suaminya. Terus apa ya, intinya kayak menurut saya tuh peran ibu di dalam satu keluarga itu adalah satu peran yang amat sangat penting gitu. Karena meskipun ayah sebagai kepala keluarga yang mengatur semuanya, tapi tanpa adanya ibu tuh semua pasti berantakan. Karena seorang ibu bisa menjadi ayah, bisa menjadi apapun, tapi seorang ayah belum tentu bisa menjadi ibu. Wow, luar biasa banget. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Ganteng. Duh, nah pertanyaan ini kan tadi udah kita dengarkan nih tentang peran penting seorang ibu. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, gimana sih upaya kita sebagai anak untuk mendukung peran ibu yang sangat penting ini? Gimana kayak kita membantu ibu, gimana kita bisa membantu peran ibu agar juga sama-sama bebannya gitu kita angkat bersama gitu. Oke, bagaimana peran kita ya dalam membantu ibu? Sebenarnya kalau di usia-usia kita ini, kita bicara usia remaja ya, mungkin kita masih sekolah, kita pasti masih merepotkan ibu dan kita belum bisa bekerja. Istilahnya kita belum bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membantu mereka secara material gitu kan, secara
keuangan dan lain sebagainya. Di usia-usia seperti ini menurut saya yang bisa kita bantu yang bisa kita lakukan itu adalah bahwasanya kita itu harus tanamkan prinsip dulu dalam hidup kita gitu, karena tanpa prinsip kita itu gampang ikut-ikutan gitu loh. Misalnya ya tanpa prinsip teman kita ya mungkin pergaulannya bebas, kemudian kita ikut-ikutan. Karena apa? Salah satunya kita nggak punya prinsip dalam hidup. Kita yang pertama tanamkan prinsip bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebisa mungkin untuk membantu orang tua kita gitu. Misal contoh-contoh orang tua kita itu sebenarnya tidak mau yang muluk-muluk dari kita, sebenarnya seperti itu. Contoh kecil misalnya kalian bangunin orang tua, mungkin mengingatkan mereka. Mungkin kan kadang orang tua itu capek gitu ya, capek kemudian belum sempat bangun pagi, kalian bangunin, itu menurut saya sudah luar biasa. Karena jarang anak-anak sekarang ini mungkin karena kesibukannya tugas dan sekolah dan lain sebagainya, saya rasa kurang memikirkan hal kecil seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kalian belum bisa membantu orang tua, setidaknya jangan merepotkan orang tua gitu. Misal kalian males gitu cuci piring gitu kan, cuci piring kan satu keluarga misalnya sekali makan 4 piring gitu kan, ya udah kalian cuci piring kalian sendiri dulu gitu kalau belum bisa. Jadi kalau nggak bisa bantu mereka, seenggaknya jangan merepotkan gitu. Terus untuk masalah selanjutnya menurut saya adalah bagaimana cara kita membantu. Kalau orang tua saya pribadi loh ya, beliau senang ketika anaknya itu bisa berkegiatan yang ya itu fashion dia gitu loh. Jadi nggak menuntut ini itu, dan kita sebagai anak yang didukung seharusnya kita itu mengetahui hal itu gitu loh. Dan kita harus bisa memaksimalkan, oh ini loh fashionku, dan saya akan membanggakan orang tuaku, saya akan membuat senyum orang tuaku dengan hal-hal yang saya sukai. Seperti itu. Itu kalau kita masih remaja, menurut saya seperti itu. Kemudian kalau mungkin orang tua yang kan orang tua berbeda-beda gitu kan ya. Kita juga harus sering berbicara. Saya sendiri mengalami ketika saya sangat nggak sibuk sih sebenarnya, apa ya, jarang pulang pulang malam karena kegiatan dan lain-lain. Kadang itu saya langsung tidur gitu, langsung ke kamar, assalamualaikum gitu, langsung ke kamar, serius, nggak bicara satu kata pun dengan orang tua. Dan itu penting gitu ternyata. Dan dengan kita berbicara dengan orang tua, kita itu jadi tahu gitu loh apa yang orang tua kita pengen, apa yang orang tua kita mau gitu. Jadi sebenarnya dengan hal-hal kecil seperti itu orang tua itu sangat merasa bahagia dan sangat merasa terbantu. Itu sih Kak. Terima kasih. Luar biasa banget ya. Ternyata kita semua tuh juga sama, nggak ada yang wah banget, nggak ada yang jelek banget ya, sama-sama pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita bangkit. Nah, Kak Pinky, kita kan tahu nih ya untuk genre sendiri dan juga forum anak, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mungkin kakak dari Duta Genre untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman kita yang ternyata sudah jadi ibu di usianya, yang masih anak-anak atau terbilang muda. Apalagi kan ada salam genre yang 3 itu ya Kak ya, satunya adalah pernikahan usia dini itu harus anti banget ya, sama juga kayak di forum anak. Dan kita juga udah ada undang-undang yang mengatur, dan kemarin baru naik ya dari 16 ke 19 karena bertimbangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, untuk Kak Pinky sendiri ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita yang sudah menjadi ibu? Baik, terima kasih atas waktunya. Apa yang dapat kita lakukan untuk teman-teman kita yang telah menjadi ibu? Ya pastinya apa yang telah terjadi itu tidak boleh disesali, dan kita sebagai temannya kita dapat mendukung dia dengan menjadi teman curhatnya salah satunya. Soalnya dengan umur anak-anak atau di bawah 19 tahun tadi, pastinya dia memiliki emosi yang lebih labil daripada seorang ibu yang sudah siap berkeluarga. Kita juga dapat
memberikan atau mendampingi dia di bidang pendidikan walaupun bukan pendidikan formal. Soalnya seorang ibu nanti akan menjadi role model untuk anaknya, apalagi ketika anak tersebut balita, dia pastinya akan menirukan apa yang dilakukan ibunya. Jadi kita sebagai temannya, kita bisa memberikan pendidikan dan juga pesan-pesan kepada ibu tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wow. Nih Agatha gantian tanya. Kalian pasti bersama ibu itu pasti memiliki sebuah kenangan. Nah, Agatha kan mau tahu nih Kak, masing-masing pasti punya kenangan sama mamahnya. Bisa dong dibagi satu atau bolehlah dua kenangan yang mungkin sampai saat ini atau nanti ketika kakak besar masih kakak ingat atau masih menjadi pedoman atau mungkin jadi inspirasi kakak hingga kakak ingin mengeluarkan yang terbaik untuk ibu kakak. Siapa dulu? Oke, dari Kak Pinky silahkan. Waduh, kalau bicara kenangan itu pastinya banyak sekali ya. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya anak pertama dan kalau di rumah itu saya pastinya salah satu tempat cerita untuk ibu saya karena sama-sama perempuan. Setiap pekerjaan atau kegiatan itu pastinya ada sebuah kegagalan. Saya menyaksikan sendiri orang tua saya itu beberapa kali mengalami kegagalan pada kayak bisnisnya seperti itu, tapi di situ saya selalu menyaksikan mereka itu selalu bangkit dan ibu saya walaupun dalam keadaan seterpuruk apapun beliau itu selalu melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu dan tidak pernah terlihat lemah di hadapan kita. Menurut saya itu suatu hal yang dapat ditiru luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk saya. Dah, terima kasih. Sekarang dari Kak siapa dulu nih? Oh baik, dari Kak Aziza. Baik, siap. Apa ya? Kenangan sama ibu saya tuh banyak banget pokok. 24/7 saya tuh ibu saya gitu. Jadi ibu saya ya dunia saya gitu. Tapi satu hal yang paling nanti nggak akan mungkin terlupakan sama antara saya sama ibu saya itu, saya sama ibu saya itu senang traveling. Wow. Saya sama ibu saya tuh kalau misalkan nggak ada kegiatan tuh naik motor kemana gitu, keliling Blitar, keliling daerah saya sendiri, keliling daerah Tulungagung, Kediri gitu. Terus kalau sempet juga jadi kami punya kota favorit sebenarnya untuk berkunjung. Kota favorit kami tuh Yogyakarta dan Surabaya. Jadi saya sama ibu saya itu kalau misalkan ada waktu luang gitu, biasanya juga ke sana gitu. Ya emang nggak sering sih, cuman ya kan tahu sendiri anaknya juga nggak selalu siap di rumah sekolah gitu. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya suka traveling sama ibu saya kemana-mana gitu. Dia kayak teman saya, ibu saya, sahabat saya, teman traveling saya, tempat curhat saya, semuanya ibu sih. Traveling, yes, itu yang paling utama. Wow, enak ya punya ibu kayak sahabat itu. Nah sekarang kita lihat dari Kak Dima punya kenangan apa nih Kak? Kenangan apa kenangan aku ya? Apa ya kenangan saya? Hampir sama sebenarnya. Saya juga anak pertama dari 2 bersaudara. Kok jadi perkenalan ya? Saya anak pertama. Nah, saya itu yang berkesan itu saya bisa menemani atau bisa melihat kedua orang tua saya berproses. Artinya dari yang katakanlah mungkin dulu itu kan ya kalau awal-awal mungkin kekurangan gitu kan ya. Jadi susahnya itu saya bisa ngerasain sama mereka gitu dan saya bersyukur atas itu. Jadi kenangan saya waktu itu pernah ayah saya dia apa ya ada kecelakaan kecil gitu dan dia sampai dituntut dan lain sebagainya dan waktu itu saya masih kecil banget, masih sangat kecil dan kedua orang tua saya itu benar-benar tegar gitu. Jadi
mereka samperin, segala usaha dilakuin lah, mereka samperin, musyawarah sama keluarga yang berkenaan bersangkutan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah bisa damai. Dan sampai saat itu saya itu nggak pengen ya beli sepeda, nggak pengen banget beli sepeda. Tapi sama orang tua saya pada saat momen-momen seperti itu, kan teman-teman saya juga sudah punya sepeda. Di saat momen-momen terendah, mereka tetap memperhatikan saya dan membelikan sebuah sepeda. Dan itu menurut saya luar biasa. Di saat mereka terendah, posisi yang sangat rendah, posisi yang sangat susah, tapi mereka masih sangat memperdulikan saya sebagai anaknya. Itu sih. Terima kasih. Wow, kenangannya buat kita Melty ya. Nah, kalau kita udah tahu nih kenangan dari para narasumber kita, Agatha mau tahu juga dong kenangan dari Kak Sabrina. Mungkin punya kenangan yang terindah juga sama Mama. Kok saya juga sih? Iya dong Kak. Habis ini Kak Agatha ya. Boleh. Oke, kalau Sabrina sih mungkin nggak banyak ya, soalnya Sabrina SD itu di Kalimantan, terus Sabrina pindah itu juga ditinggal ibu. Baru SMA ini sama-sama ibu, jadi masih agak canggung, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa saling komunikasi dan membangun kepercayaan. Untuk berkegiatan ini kan juga butuh membangun kepercayaan bersama orang tua, dan masih berusaha sih untuk menjadikan orang tua itu sahabat, karena kan kita juga ada masih kerasa canggung untuk saya sendiri yang jarang sama ibu sama bapak dan seringnya di luar rumah. Mungkin teman-teman juga pasti banyak ya yang kayak Sabrina yang sama orang tuanya canggung atau gak suka sama orang tuanya karena sering diceramahin mulu. Tapi di saat-saat kita mengingat hal-hal kecil, di saat kita menulis antara kebaikan dan kejahatan atau keburukan dari orang tua kita, pasti akan lebih banyak kebaikannya. Itu sih, jadi ketika kita marah sama orang tua, ya coba aja nulis kejahatannya semua, nanti kalau udah full tulis semua kebaikannya, pasti akan kalah banyak gitu sama kebaikan dari orang tua kita. Terus buat teman-teman semuanya, kalau semisalnya masalah ibu ini terlalu sensitif untuk dibahas, kayak kita punya pertentangan, mungkin untuk memperbaikinya juga butuh waktu, tapi kita harus semangatin untuk kita semua. Mungkin untuk kita sendiri banyak yang masih berjarak dengan orang tua, tapi ayo kita sama-sama peluk ibu kita hari ini. Wow, Melty juga ya kenangannya sama Kak Sabrina. Aduh, jadi sedih nih Kak. Tuh. Nah, kalau Kak Agatha nih, wah. Aduh, Agatha, ada satu kenangan yang mungkin ketika saat itu Agatha tuh masih nggak tahu bahwa itu adalah kenangan terindah Agatha. Jadi Agatha dapat informasi ini dari saudara dari mama Agatha. Jadi ketika Agatha masih bayi, Agatha itu pernah hampir nyawa Agatha itu nggak ada, dan seorang mama, seorang pahlawan Agatha mendekap Agatha, membawa Agatha ke rumah sakit hingga Agatha berdiri sampai sekarang ini. Dan ketika Agatha punya masalah dengan beliau, Agatha itu selalu berpikir ke arah situ. Mungkin kesalahan beliau bagi kita itu udah besar, cuma pengorbanan yang beliau berikan itu lebih besar dari kesalahan apa yang telah beliau lakukan. Jadi mungkin sampai saat ini ketika Agatha bernafas itu selalu terngiang di otak Agatha, nyawa Agatha itu adalah ibu Agatha. Jadi untuk ibu atau mama yang sedang nonton acara ini nanti, Agatha sangat terima kasih bahwa mungkin jika pada saat itu atau pada detik itu mama tidak ada, mungkin Agatha nggak akan ada di dunia ini. Nggak suka angka Melty gini. Luar biasa banget. Wah, ikutan sedih deh, terharu. Aduh, momen-momen haru kayak gini tuh memang nggak bisa dihindarkan ya kalau udah berhubungan dengan ibu gitu ya. Luar biasa banget. Nah, Kak Agatha, Iya Kak Sabrina. gimana nih? Oh, Selanjutnya ada apa ya? sebelum kita lanjut,
kita kan tadi udah sedih-sedih. Kita harus semangat lagi. Bener banget. Kita harus lontarkan jargon untuk ibu-ibu kita yang ada di rumah biar suasana yang melty tadi kembali panas gitu Kak. Kalau nggak panas itu nggak gitulah Kak. Gak usah panas-panas Kak, ada AC. Aduh, iya ada AC-nya. Yaudah kita lontarkan jargon lagi biar kita semangat. Untuk teman-teman yang lagi nonton jangan lupa kita ucapkan jargonnya. Jadi 1, 2, 3. Spesial Hari Ibu, Merdeka menjalankan Dharma. Nah teman-teman kita tadi udah ngobrol seru-seru banget sama kakak-kakaknya. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin bagi yang di luar sana pasti mendapatkan informasi yang lebih edukatif lagi. Jadi Kak, Agatha mau tanya, kita kan tadi sudah membahas kan peran penting mamah seorang ibu dalam keluarga. Nah ketika mamah didik anaknya pasti mamah itu juga memiliki peran penting. Nah, Agatha mau tanya, peran penting apa saja sih Kak yang seharusnya ibu lakukan untuk mendidik anak-anaknya menjadi yang lebih baik atau bahkan menjadi yang seperti orang tua itu inginkan? Kan mayoritas orang tua itu berbeda, ada yang mengerti cara mendidik yang baik, ada yang tidak mengerti cara mendidik itu, apalagi yang sekarang masih usia dini itu sudah menjadi calon ibu atau sudah menjadi ibu bahkan Kak. Silahkan. Oke, dijawab oleh Kak Pinky. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, peran ibu dalam mendidik anak pastinya lekat sekali ya. Salah satunya itu pasti lekat sama salah satu fungsi keluarga, yaitu memberikan pendidikan pada anaknya. Bisa pendidikan dalam agama ataupun pendidikan formal, juga biasanya sopan santun dan attitude kita. Untuk para orang tua, ibu apalagi, dan juga teman-teman kita yang masih usia dini tapi sudah menjadi ibu, dalam mendidik anak sebaiknya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada beberapa orang tua atau ibu yang memberikan pendidikan kepada anaknya itu disetarakan pada zamannya dahulu ketika mereka menjadi seorang anak. Nah, lebih baik untuk sekarang ini para ibu itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman, namun dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pesannya juga untuk para anak-anak yang dididik oleh ibu, mari kita turunkan ego, jangan banyak membantah. Mungkin ibu kita itu memiliki sebuah opini yang berbeda dengan kita, namun kita juga harus menerimanya walaupun tidak selalu kita terapkan semuanya. Nah, pesan dari Kak Pinky itu wajib kita ingat, terutama untuk kalian para calon ibu. Nah, untuk teman-teman yang sampai sekarang ini masih belum terlanjur, karena banyak dari contoh teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang pada usia produktif, mereka sudah menjadi ibu. Jadi untuk sekarang, ingat umur kalian karena kita masih memiliki sifat yang labil atau mempunyai pikiran yang labil karena kita belum siap untuk menata keluarga. Jadi untuk kalian ibu-ibu dan para calon ibu, jangan lupa dari pesan Kak Pinky tadi. Nah, kita udah tahu info-info apa saja yang telah disampaikan oleh kakak-kakak dari Duta Genre. Sekarang Agatha mau tanya nih Kak, untuk pertanyaan yang terakhir. Ketika kita dididik oleh seorang ibu nih Kak, pasti ada salah satu cara ibu yang mungkin kita anggap salah. Nah, ada nggak sih Kak yang mungkin dari mamah atau ibunda atau umi dari kalian semua yang melakukan hal tersebut, atau mungkin ketika ada salah paham gitu Kak, bisa disampaikan sedikit-sedikit? Izin menjawab ya. Kalau dari saya sendiri, so far so good sih sama ibu saya. Jadi saya 18 tahun hidup ini kayak merasa apa yang diberikan, apa yang dididik ibu saya tuh benar semua dan baik semua. Itu bukan berarti karena saya setiap hari sama ibu saya dididik sama beliau terus mikir gitu. Cuman saya tuh pasti mikir, misalkan ibu saya melarang saya keluar nongkrong sama teman-teman kemarin, ibu tuh bilangnya kayak, loh ini loh COVID, nanti kalau misalkan gini, itu kan bener. Terus misalkan sebelumnya
kayak misalkan aku nggak dibolehin ikut suatu kegiatan. Tuh iya bener, emang aku nggak dibolehin ini karena misalkan aku pengen main ke rumahnya enggak sih, aku pengen ikut kegiatan A, ibu saya nggak ngebolehin. Terus alasannya tuh mungkin nanti kamu kecapean loh, nanti kamu kemarin barusan ada acara loh, nanti kalau ada acara lagi gini. Tapi pada akhirnya pasti kalau misalkan saya nurut sama ibu saya, suatu saat atau nggak sampai suatu saat sih, misal 2-3 hari sebelumnya tuh saya pasti diganti dengan kegiatan baru yang ibu saya setuju. Jadi saya yakin kalau misalkan ibu saya melarang saya mengikuti sesuatu tuh pasti ada alasan yang luar biasa, dan insting seorang ibu, naluri seorang ibu terhadap sesuatu tuh sangat amat luar biasa kuatnya. Jadi kak saya gini, kalau misalkan saya nggak nurut sama ibu saya, siapa yang mau ngasih tahu saya gitu? Kalau saya sih kayak gitu. Jadi so far so good sama ibu saya. Masalah mendidik saya semua benar, overall benar. Thank you. Wow, ini dari Kak Azizah. Mungkin dari Kak Adima atau Kak Pinky ada? Oke. Pertanyaannya kan kalau ada yang mendidik Jadi menurut saya sebenarnya orang tua itu ini kita dari sudut anak ya, jangan nanti kalau dari sudut orang tua lebih sulit ya karena kita belum mengalami ya. Jadi kalau dilihat dari sudut anak, menurut saya sebenarnya orang tua itu enggak mengajarkan sesuatu hal yang salah atau yang tidak baik kepada anak ya, tapi mungkin cenderung cara penyampaian yang mereka berikan itu macam-macam gitu. Ada yang bentak, kamu jangan seperti itu gitu kan. Ada yang, nak kamu jangan seperti itu gitu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang anak, seharusnya kita bisa memposisikan lah. Artinya kita itu punya ibu seperti apa sih gitu. Jadi buat itu jangan jadi masalah gitu. Oh ya udah, ini kebiasaan ibu saya seperti ini, nanti juga baik-baik aja gitu kan. Jadi istilahnya kalau ada salah paham, mungkin kalian nggak sependapat, dengarkan dulu mereka, jangan langsung dibantah. Tapi saya punya gini, jangan. Nanti tambah gitu loh, tambah boom gitu, tambah meledak lah istilahnya. Tapi ketika kalian mendengarkan dulu alasan mereka, nah ketika kalian punya alasan lebih gitu, kalian keluarin juga gitu. Setelah mereka berhenti bicara dengan baik-baik. Kadang kan emang anak-anak itu kan emosinya besar banget kan ya. Kamu jangan gini. Tapi saya punya gini gitu kan. Saya juga pernah ngalamin sebenarnya. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya cara itu nggak bakal bisa nyelesain masalah gitu loh. Jadi intinya ya itu tadi sih. Bagaimana kalian bisa mengetahui sifat orang tua kalian masing-masing, bagaimana kalian menyikapinya, dan berusahalah memberikan opini kalian kepada mereka. Dan pesan untuk ibu di seluruh Indonesia mungkin kalau menurut saya adalah jadilah ibu sekaligus friend ya bagi anaknya, karena di zaman-zaman seperti ini anak itu butuh tempat curhat gitu. Kadang kalau kita malu sama ibu atau nggak ada waktu sama ibu, takutnya mereka malah curhat ke orang yang salah gitu. Jadi peran ibu penting, jadilah ibu sekaligus jadi teman bagi anak. Itu sih, terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya, sudah pesan-pesan, kita sharing-sharing bareng hari ini, dan banyak sekali yang bisa kita ambil ya Kak Agatha ya. Pastinya. Dan yang paling penting dan utama adalah kita di sini juga sebagai upaya untuk mensosialisasikan, untuk pencegahan, jangan, kalau bisa ya jangan punya anak walau saat masih anak gitu. Ijazah dulu baru ijab salah gitu. Nah, terus teman-teman semuanya yang udah terlanjur mungkin bisa dimaksimalkan di bagian PUP-nya, karena kan pendewasaan usia perkawinan tidak hanya tentang kita mencegah perkawinan, tetapi walaupun saat kita sudah kawin pun kita bisa menunda kehamilannya gitunya. Jadi bisa diganti mungkin bulan madu jadi tahun madu gitu tahun depan, atau nanti kalau udah pas umurnya. Biasanya kan ada kayak budaya, ada sosial yang dimana kita tuh nggak bisa menghilangkan semua adat, norma dan yang sudah berlaku gitu kan ya, tapi kita hanya bisa menekan supaya bisa lebih rendah lagi
kalau misalnya nanti ada kehamilan tidak diinginkan yang menghasilkan pernikahan sehingga kita jadi ibu dadakan gitu ya. Tapi kita semua itu apapun yang terjadi, kamu hebat, kita hebat, semuanya hebat. Luar biasa. Oh, ternyata ada pesan terakhir dari Kak Adima yang ingin diucapkan kepada siapa, Kak? Oh, kepada semuanya. Oke, baiklah. Silakan Kak Adima. Oke, saya mau mengingatkan kami selaku Duta Genre ingin mengkampanyekan bahwasanya dari kami atau BKKBN sendiri usia minimal menikah adalah bagi cewek 21 dan bagi cowok 25 gitu. Itu sedikit di atas undang-undang lah, intinya seperti itu. Karena dari pihak kami meyakini bahwasanya di usia-usia itu mereka sudah benar-benar siap, baik secara finansial, secara mental dan lain sebagainya. Jadi tujuannya baik, bukan berarti untuk menunda suatu kebahagiaan, tapi untuk mempersiapkan suatu kebahagiaan yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian untuk calon-calon ibu, saya mau mengingatkan bahwasanya berumah tangga itu tidak mudah, nggak seenak pacaran. Kalau pacaran mungkin manis-manisnya doang gitu kan kita lihat, kalau nikah ya nggak tahu gitu. Jadi ya udah, janganlah berumah tangga dulu lah, siapin dulu. Mungkin kalau perempuan kan ini zaman sekarang ini kan setara gitu kan, sudah mencapai kesetaraan emansipasi wanita gitu kan. Dan saya mau pesan bahwasanya ketika para ibu-ibu atau wanita-wanita menggapai mimpinya, sukses di karirnya, jangan sampai meninggalkan jati diri mereka sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita untuk mendidik keluarga dan menjaga keluarganya. Karena menurut saya pribadi, percuma kalau kita sukses atau kita bahagia tapi keluarga kita berantakan. Karena saya yakin dari kesuksesan kalian pasti akan kalian tujukan untuk keluarga kalian. Lalu ketika keluarga kalian sudah berantakan, kesuksesan itu untuk apa? Gitu. Intinya jangan sampai kesuksesan itu mengalihkan kalian dari keluarga. Karena keluarga bagi saya pribadi adalah sangat luar biasa dan segala-galanya. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Izin menambahkan ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang usianya belasan, udah mungkin 15 tahun ke atas, saya harapkan jangan tergoda sama duniawi. Kita itu hidup untuk apa sih sebenarnya? Itu satu pertanyaan yang harus kalian tanyakan sama diri kalian sendiri. Kita itu hidup untuk apa sih? Gitu. Terus ya di bidang kami, di bidang generasi berencana tuh ada nilai, bukan nilai sih, umur minimal untuk menikah. Ada yang sesuai dengan menurut undang-undang, ada yang menurut dengan pihak dari BKKBN sendiri gitu. Tadi udah dijelasin juga sama Adima. Tapi intinya gini, menikahlah kalau kamu udah siap. Jangan pernah takut kehilangan seseorang yang kamu cintai, sehingga membuat kamu lupa dengan mimpi-mimpi dan cita-cita kamu, membuat kamu lupa dengan orang yang harusnya kamu bahagiakan terlebih dahulu, sehingga nanti masa depan kamu gagal. Jadi intinya ayolah kejar dulu cita-citanya, banggain orang tua, baru nanti mikir di fase yang lebih jauh gitu. Karena sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau kita udah siap semuanya, mau nikah enak, udah ada jodohnya yang sesuai dengan pilihan Tuhan, terus finansial juga udah siap. Bayangin gini, kalian misalkan nikah belum punya pekerjaan tetap laki-lakinya, suatu saat kalian di PHK karena kerjaan kalian tidak tetap dan mungkin kinerja kalian kurang gitu. Ayo dong mikir, anak istri saya nanti mau saya kasih makan apa gitu. Apa mau kasih makan batu? Kan ya nggak mungkin kan ya. Jadi apalagi untuk laki-laki, tolong disiapkan segala hal tentang menikah. Menikah tuh nggak mudah. Kalau mudah itu berarti kita cuman berhubungan layaknya manusia biasa aja. Menikah tuh ibadah sekaligus gini. Menikah tuh ibadah terpanjang
Jadi teman-teman harus benar-benar siap. Orang kita sholat 5 waktu aja loh kadang masih ngeluh, apalagi mau nikah gitu, iya nggak sih? Nah, jadi semuanya tuh bakal indah pada waktunya. Jangan terlalu terburu-buru, buat apa sih? Nikmati dulu masa mudanya, siapin semuanya biar nanti kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang diridhoi oleh Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan bisa melewati segala rintangan kehidupan di dunia ini dengan baik, dan kita bisa menggapai satu impian yang kita impikan di awal. Pesan dari saya, semua akan indah pada waktunya, jangan terburu-buru. Terima kasih. Ya bener banget, ini semua akan indah pada waktunya. Nah buat teman-teman jangan sampai ya kayak yang di berita TV itu, nikah karena bosen di pandemi. Waduh, jangan banget, itu nggak boleh itu. Anak-anak Kabupaten Blitar, remaja Kabupaten Blitar, semuanya pasti sudah teredukatif karena sudah ada Forum Anak Kabupaten Blitar dan juga ada Duta Genre Kabupaten Blitar. Wow, pesan yang disampaikan oleh Kak Aziza itu sangat inspiratif sekali, terutama untuk kalian yang sedang menonton acara ini. Jangan lupa dicatat pesannya dan dilakukan agar kalian tahulah gimana rasanya. Pastinya kita yang di sini tahu ada contoh dan sudah ada feedback yang mungkin dari duta-duta genre ini sendiri udah banyak mencangkup informasinya. Nah, untuk yang terakhir kalinya, Agatha mau sangat-sangat berterima kasih kepada kakak-kakak dari Duta Genre karena sudah berkenan hadir di acara kami. Wah. Nah, sebelum kita closing, kita mau tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakaknya. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk teman-teman yang sedang nonton, nanti boleh tinggalin komentar gimana tentang acara kita hari ini. Boleh dong kita share-share, siapa tahu kalian punya masalah atau apa, dan mungkin kita bisa bantu melalui komentar-komentar kalian. Benar banget, dan jangan lupa untuk di like juga, di share, dan kalau bisa di subscribe juga. Insya Allah kita akan punya banyak sekali konten-konten edukatif yang bermanfaat untuk Forum Anak dan anak-anak di Kabupaten Blitar. Amin. Sebelum kita tutup acaranya, kita ulangi jargon kita pada hari ini tadi. Siap Kak? Oke, siap. Spesial Hari Ibu, Merdeka menjalankan Dharma. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.